Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah menguji kesabaran Anda. Misalnya, dalam keadaan terburu-buru mengejar janji dengan ibu-ibu pengajian, sepeda motor suami Anda kempes. Apa boleh buat, Anda harus menghentikan perjalanan dan menepi ke sebuah bengkel tambal ban di pinggir jalan. Biasanya kita akan kesal. Mengapa ban bocor seperti saat ini? Kenapa suami tidak memeriksanya dulu sebelum berangkat? Kenapa saya tidak berangkat lebih awal sehingga ada waktu cadangan untuk hal-hal darurat seperti ini? Kenapa saya tidak memiliki cukup uang untuk meneruskan perjalanan dengan taksi? Dan sederet pertanyaan gugatan lainnya. Atau Anda seorang ibu rumah tangga dengan banyak anak yang masih kecil. Tentu banyak kerepotan yang Anda alami. Urusan rumah tangga dan anak-anak memang tak ada habisnya. Anda merasa kesal dan kecewa karena tidak ada kesempatan untuk berdakwah. Mengapa pekerjaan rumah tak ada habisnya? Mengapa anak selalu sakit-sakitan? Mengapa suami tak dapat menyediakan pembantu? Mengapa tak ada fasilitas elektronik? Tapi seketika kita sadar dan beristighfar. Ampuni hamba-Mu yang selalu menuntut ini ya Robbi. Kita akan merasa malu pada diri sendiri. Bukankah kejadian ini sudah takdir? Mengapa harus disesali dan harus digugat? Toh, persoalannya cukup simpel dan mudah untuk diatasi. Seringkali kita, manusia yang tak pandai bersyukur ini, berharap melakukan sebuah kebajikan besar, sambil tanpa sadar atau tidak meremehkan hal-hal kecil. Kasus tadi contohnya, dalam pikiran kita, memenuhi janji, menyampaikan ceramah, dan berdialog soal Islam adalah sebuah amal saleh. Ketika mendapat hambatan, kita merasa kesal dan kecewa karena kesempatan meraih pahala itu hilang. Begitukah? Tentu saja ini pemikiran keliru. Hati yang kesal, kecewa, dan sedih tentu saja tak dapat mengubah takdir yang terjadi. Malah dapat menggerogoti keikhlasan dan mengikis kebaikan diri. Wajah yang cemberut tidak enak dipandang orang, dan hati yang kesal menghabiskan energi batin. Kita harus menyadari bahwa Allah menebar pahala di mana-mana. Bila kita belum mampu atau mendapat halangan melakukan sebuah amal soleh, tentunya dengan alasan yang tidak dibuat-buat, bukan berarti pintu pahala telah tertutup. Masih banyak pintu-pintu lain yang bisa dibuka. Pada kasus tadi contohnya, kita masih dapat mengais pahala lewat percakapan ringan dengan suami, menyapa anak atau istri tukang penambal ban, membaca buku yang bermanfaat, atau membasahi lisan dengan zikir. Bukankah ini amal soleh yang berpahala? Sebagai ibu yang ikhlas dan istri yang taat pun Anda berhak masuk ke dalam surga. Anda mungkin tidak bisa berdakwah lewat ceramah, seminar, atau majelis taklim. Tapi sesungguhnya, begitu banyak pahala yang dapat dikumpulkan dari rumah. Jadikan hambatan beramal soleh sebagai sarana memotivasi diri untuk membuat dan berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi. Katakan pada diri, saya tertinggal dalam amal ini. Tapi saya akan mengejar pahala lewat amalan yang lain. Sebuah hadis Rasulullah bertutur tentang orang-orang yang terhalang mengikis sebuah peperangan karena uzur yang tidak dibuat-buat. Menurut Nabi, mereka menyertai pasukan itu di lembah-lembah dan gunung-gunung yang dilintasi. Apakah kita termasuk dalam kelompok orang yang tertinggal tapi dianggap ada? Atau kita memang tidak melakukan apa-apa?